Di SMP gue juga ada namanya nasi goreng Luna Maya. Tapi emang bener ada tuh ayam cekek banting. Beneran ada, Bang. Anjir, emang ada orang ada. Nama jualnya ayam cekek banting. Bukan nama si pedagang jualnya, bukan itu. Yang mengasih nama itu adalah orang-orang yang suka beli. Oh. Beli tuh ayam cekek banting. Soalnya murah banget. Pasti kan nggak dipotong, dicekek doang kan. Banting, dar, mati gitu. Di kampung gua tuh jalanannya cuma muat satu mobil. Jadi kalau misalnya ada dua mobil berlawanan, kan mau nggak mau nggak ada yang mau ngalah kan orang timur kan. Jadi akhirnya ujungnya mobil gini. Hai. Udah dong. Hai, ini konten sejarah komika. Wis, hari ini gua sama Brother Rais. Boleh, Bang. Ini sejarah beat komika kontennya. Jadi ini konten ngebahas beat-beat sejarah dari beat tersebut. Gokil. Gua tuh adalah memorable tentang beat lo. Yang nyangkut di gua mungkin bisa jadi juga nyangkut di halayak luas. Legend apa emangnya? Loh, nggak apa-apa karena semua itu akan jadi sejarah kalau nggak buat orang banyak, buat diri kita sendiri, bener nggak? Benar. Gitu, gua mulai deh. Ini beat lo yang memorable di gua tuh adalah ayam cekek banting. Materi ayam cekek banting di Suci. Nah, sebelum ini gua tahu materinya gini. Jadi gimana? Oh, lu udah hafalin? Udah dong. Gua riset lo. Ngeri. Karena gue suka karena tipenya kan ada bentak-bentak tuh di situ. Iya, polanya mainan sama kayak lu. Iya. Kurang lebih beatnya kayak gini nih. Di dekat rumah gue tuh ada kuliner unik. Namanya ayam cekek banting. Bener. Harganya 2.000. Gue belilah tuh, ya kan? Asal lo tahu ya, kalau kita gigit tepungnya, ketemunya tepung lagi tuh. Kita gigit tepungnya, ketemu tepung lagi. Kita gigit lagi, baru tuh ketemu daging jempol gua. Iya. Aduh. Karena gua kesel kan, gua datengin abangnya, gua cekek abangnya. Jualan apa lu? Ayam cekek banting, Bang. Gua sejawab. Abang gua cekek, ayamnya gua banting. Iya. Bener. Aduh, malu. Kurang lebih beatnya kayak gitu kan. Bener ya? Bener. Abangnya gue cekek, ayamnya gue banting. Ya, gue sebel, abangnya gue cekek, ayamnya gue banting. Gue tanya, ayam apaan nih? Ayam cekek banting, jangan jawab. Iya. Gitu. Malu. Nggak harus malu juga. Tapi kenapa sih kalau beat kita dibaca emang kita suka malu ya? Iya, karena kayak, ngapain sih? Gitu. Tapi kalau boleh tahu, itu sejarahnya beat itu gimana sih? Dapat apanya dulu tuh? Waktu nulis beat itu tuh. Nah, nih fun fact-nya ya. Fun fact-nya mungkin kalau misalkan masih inget, dia pasti udah lupa sudah lama. Jadi pada saat itu kan temanya kuliner. Iya benar. Ya kan? Sompat itu inget banget gua. Sebenarnya sebelum ada materi itu, gua udah ada satu setlist yang udah jadi. Gua pengen bahas kuliner rambut nenek. Awalnya mau kuliner rambut nenek. Iya, bahas rambut nenek, sejarah rambut nenek, kenapa rambut nenek, apa jangan-jangan dulu nenek-nenek rambutnya dibotakin terus tambahin gula gitu-gitulah. Udah jadi. Terus kebetulan di Karantina Suci itu ada the one and only Bang Mamat Al-Katiri. Mamat Al-Katiri. Iya. Terus ada Bang Mamat waktu itu di karantina nginep. Kombut lah gua di situ. Gua bilang gua ke tempatnya Bang Mamat, "Bang, gua mau kombut." Dan fun fact-nya nih Mamat nginepnya berhari-hari ya di hotel. Iya, di kamarnya siapa? Egi apa? Kamar Egi. Iya, bener. Nginep berhari-hari, bener. Tapi waktu itu belum jualan senjata, Mamat. Belum jualan senjata dia, baru alat benda-benda tajam. Benda tajam tapi kecil-kecil dia. Celurit kecil yang bisa dikantongin. Udah ada dia. Sempet nawarin untuk di karantina. Emang bawa katalognya ya. Terus gue kombut banget, Bang, gue besok temanya kuliner apa, materi apa, gue keluarin semuanya. Terus dia bilang gini, kayaknya kau ini gak rasa-rasa sekali. Terus gue bilang, iya Bang, mentok. Gitu. Mentok Bang, jujur gue mentok, gak ada apa-apa di pala gue. Coba kau cari dulu. Kau cari premis dulu apa yang emang kau resahin, yang dekat-dekat sama kau. Oh yaudah deh kalau gitu. Udah tunggu balik ke kamar. Akhirnya gue bukalah ini kolom pertanyaan di Instagram Story. Oke. Dari situ, menurut kalian kuliner yang unik apa aja ya? Gue lempar lah di Story, banyak tuh yang ngirim.
Dan faktanya ayam cekek banting ini yang reminder atau mengingatkan gua adalah yang ngasih tahu itu adik gua sendiri. Tapi emang bener ada tuh ayam cekek banting. Beneran ada, Bang. Anjir, emang ada orang ada nama jualnya ayam cekek banting. Bukan nama si pedagang jualnya, bukan itu. Yang mengasih nama itu adalah orang-orang yang suka beli. Oh. Beli tuh ayam cekek banting. Soalnya murah banget. Pasti kan nggak dipotong, dicekek doang. Banting, dar, mati gitu. Nggak perlu. Kalau beli pisau ada effort, ada duit modal. Kalau cekek banting, cek, gitu mati. Gitu. Udah gitu nggak pakai bismillah, brengsek. Nggak pakai bismillah. Terus adek lu yang ngasih tahu. Adek gua. Itu fun fact-nya itu. Adek gua yang ngasih tahu bahas apa ayam cekek banting. Terus banyak tuh ada bahas apa namanya kuliner-kuliner yang namanya jorok di daerah-daerah kan ada tuh yang kuliner-kuliner apa gitu itu adalah nama kuliner. Terus pas ayam cekek banting, anjir ini deket banget sama gua, tapi kok gua gak kepikiran. Oh, akhirnya lu flashback tuh. Flashback lah. Oke, Gua akhirnya gua tulis. Jadilah satu beat itu. Gitu. Enggak. Karena dari ayam cekek banting udah kocak, Is. Nah, itu kan maksud gua dari pemberian nama dari warga aja udah lucu. Iya. Makanya dari premis aja gue ada kuliner unik namanya ayam cekek banting. Orang udah ketawa biasanya. Iya. Tapi yang pengen gue tanyain, waktu penulis itu kan waktunya jedanya dikit ya, waktu suci. Jadi seminggu kan? Iya. Itu waktu itu emang langsung gitu. Gua gigit tepung. Gua gigit lagi ketemu tepung lagi. Sekali ketemu daging, emang jempol gue yang gue makan. Itu gimana tuh? Itu langsung. Itu secara teknik kan rule of three tuh. Terus gua maksudnya itu gak rule of three banget, tapi dari gua gigit tepung, gua ketemu karena kenapa beat itu bisa pecah banget dari namanya ada kuliner unik di dekat rumah gue, namanya ayam cekek banting. Itu udah unik dong. Itu udah orang udah ketawa menurut gua. Terus gua gigit. Nah itu gua karena dia udah mention dulu harganya 2.000. Iya, aneh. Kok harganya murah 2.000. Iya, jadi mode yang tipikalnya adalah kalau tepungnya kita gigit, ketemu tepung lagi. Iya. Kita gigit lagi masih ketemu tepung gitu. Nah, itu udah lucu menurut gua. Ya karena kenapa gua nemuin itu? Karena menurut gua itu keresahan gua gitu. Anjing emang ini makanya murah. Ya lu sebenarnya beli tepung aja. Dalamnya tulang. Biasanya tulang doang. Tulang udah beruntung kalau enggak cuma tepung doang, tahu. Enggak, waktu nulis langsung itu ketemu panselnya. Iya, langsung itu. Langsung jempol itu panselnya. Langsung ketemu anjrit. Karena enggak ada open mic gitu ya, enggak ada pengulangan ya. Enggak ada open mic. Dan itu kan udah mepet. Setlist gua kan udah jadi tadinya. Oh, yang rambut nenek itu iya, awalnya. Rambut nenek. Terus habis tulang terus ketemu yang ini apa namanya? Karena gue kesel, abangnya gue cekek, ayamnya gue banting, abangnya gue cekek, ayamnya gue banting. Iya, itu buat terima aja. Oh, apa? Biar dapetin rimanya aja, ayam cekek banting. Pas gue makan, kan tipikalnya tepungnya kita gigit, ketemu tepung lagi. Kita gigit lagi tepungnya masih ketemu tepung lagi. Gue gigit lagi, baru tuh ketemu daging jempol gue. Gue sebel dong, mana dagingnya? Iya. Ya gue samperin abangnya gue cekek, ayamnya gue banting gitu. Biar ayam cekek banting. Oh, gitu. terus lu nanya di ujung kan? Ya, ayam apa nih? Abangnya jawab, ayam cekek banting. Jangan jawab harusnya. Orang udah mah sebel dijawab. Gitu. Ya itu premis setup bentak. Yang penting tekan kan kalau kita. Iya. Seneng gua materi-materi yang ada pansel ditonjok gitu ya. Mas Pali selalu bilang tuh, lu mah curang Is tuh kalau tinggal ngomong. Wow. Orang ketawa. Ngecit. Punya ini sendiri ya kan. Iya, gitu. Tapi itulah bener sejarah sebenarnya itu ya. Iya, dari adik gua intinya. Itu premis dari adik gua. Oh itu, teman-teman, itu bisa ditonton di Show 4 Suci lah ya, di Show 4 ya? Show 4 kayaknya itu kuliner tuh. Lupa gua. Bisa lu tonton lah itu masih ada kayak videonya di Kompas masih ada banget ya kan. Oh, baru tahu gua sebenarnya. Gua kira itu memang lu emang momen beli terus ada momen belinya gitu. Oh, belinya mah itu yang jualan ayam cekek banting itu emang di SMP gua. Oh bener. Cuman gua kesekip. Oh kesekip dulu. Nggak kepikiran bahas itu. Karena adek lu ngingetin baru. Iya, dan kebetulan adek gue SD SMP sama kayak sekolahan gua. Jadi semua jajanan yang gua makan dia jajan juga. Makanya keinget ayam cekek banting. Iya. Tapi memang tuh materi lucu banget sih. Iya, di SMP gua juga ada namanya nasi goreng Luna Maya. Ada nasi goreng Luna Maya. Ada nasi goreng Luna Maya. Cuma di situ doang nasi goreng yang nggak pernah pakai garam. Cuma begini doang nih. Tar. Oh, Luna Maya dari situ, Luna Mayanya. Fuck you. Keringetan. Set dicicip kurang asin. Keringetan dulu baru pakai lagi.
Nasi goreng Luna Maya. Aneh-aneh banget. Namanya unik-unik Bang, deh nasi goreng Luna Maya. Terus ada lagi ini apa namanya? Es buah karet. Tuh kan tukang es buah yang pakai baskom gede itu suka dilemparin karet sama bocah-bocah gua gitu. Oh, jadi dinamain Es buah karet. Ya Allah Tuhan. Gitu. Kayak gitu itu aneh lah nama-nama kuliner di sekolahan gua. Ya, pertanyaan kedua deh sama gua. Gua udah kejawab tuh. Rasa penasaran gua udah kejawab. Jadi gua bikin konten itu kan banyak tuh orang-orang kalau live Instagram apa TikTok terus tanya, "Bang, cara bikin materi stand up gimana sih?" Ya. Pasti yang kayak gitu-gitu. Nah, tujuan gua ya lu dengerin aja nih bahwa keresahannya itu bisa dari mana aja kan. Bener, dari hal-hal yang terdekat. Iya, terdekat. Bahkan ini keresahannya gara-gara diingetin sama orang terdekat bahwa lu pernah punya jajanan namanya cekek banting. Iya, bener. Ya, gitu. Jadi bisa dari mana aja angle-nya. Bener. Dan secara penarikan komedi atau secara penulisan ya itu mah gayanya masing-masing lah. Bener. Kalau yang paling simpel yang kalau tadi gue terapin adalah apa ya namanya caranya mendeskripsikan sedetail mungkin. Nah, bener. Jadi orang relate. Setuju gua. Orang pasti pernah kan ngalamin makan tepung, ketemu tepung lagi itu jadi orang anjing iya juga ya. Iya. Pantesan 2.000 gitu, bikin relate. Iya. Dan itu detail, cukup detail sih. Iya, didetailin. Yang kedua nih, selain itu ada nggak sepanjang lo nulis beat stand up lo tuh yang anjir, yang lo suka banget nih beatnya, ada nggak? Yang gue suka banget? Ada nggak? Ada sih. Apa beat apa? Dan kalau suka sih sebenarnya banyak Bang. Tapi yang ini ya satu aja lah, nggak perlu. Iya, maksudnya banyak. Tapi satu ini yang kayak anjing gue suka banget nih kalau bawain beat ini tuh selalu happy banget gitu. Ada sih. Beat apa tuh? Agak keras, tapi agak keras. Yang kemarin gue pakai di Komikaze, bahas tentang musibah. Oh, oke. Yang apa? Gue juga itu yang memorable, ada juga tuh beat lu yang agak keras tuh yang ini Kembar Siam. Oh, TikTok. Ya. Iya, itu juga seneng gua. Jadi teman-teman mungkin kalau mau nyaksin itu ntar akan ada di spesial lo kali ya. Benar. You Raise Me Up ya kan? You Raise Me Up, masuk enak ya. Masuk enak ya. Iya. Benar. Ya selain yang keras-keras tadi lah, yang keras-keras tadi itu apa tuh? Ada nggak yang favorit banget? Ya paling di Suci sih. Yang di Suci ya? Atau bebas di mana? Bebas yang di mana aja. Aduh bingung gue. Mungkin yang kalau masih teringat-ingat kayaknya yang di Suci sih, yang karena keresahan gue yang di 10 besar. Apa tuh? Yang di 10 besar yang gue bahas apa namanya persona sensor. Oh, oke. Ya. Yang gue bilang pas lagi gue ngebangun persona di komunitas 3 tahun keturunan Ambon, masuk Kompas, gue ngomong Ambon di sensor, capek-capek gue bikin persona 3 tahun di komunitas nyampe Kompas jadi persona sensor gue. Enggak, tapi kalau yang keras tadi apa sih, tentang apa sih? Penasaran gue. Yang musibah yang ini apa, tsunami? Iya. Oh, itu. Karena tsunami Aceh ya kalau nggak salah itu ya. Iya kan? Ya ini nggak apa-apa kan kita nggak menerangkan detail beatnya. Iya, kalau gue sih dari sudut pandang kayak yang lain aja gitu. Jadi memang teman-teman tuh kayaknya komik-komik tuh pasti punya materi unsensor ya. Jadi ya memang kita bahas apapun tapi kan kita tahu ada tempatnya. Ada tempatnya untuk dibawainnya di mana. Iya, gitu. Dan nggak sembarangan dan tidak ada tujuan untuk menyinggung ke siapapun, nggak ada. Iya. Kalau Rais punya mungkin beat favoritnya tentang tsunami Aceh ya nggak apa-apa juga. Tapi kan bukan untuk dipublish di sembarangan. Sosial media enggak lah. Sosial media enggak banget. Ya bukan tempatnya lah. Tapi kalau orang-orang penasaran itu pasti nanti ada di You Raise Me Up kan beat itu. Ada, karena di spesial gue tuh gue pengen intinya adalah mau menceritakan gue dari awal. Sebenarnya bentuk terima kasih gue buat orang-orang gue di sekitar gue sih. Jadi kayak orang-orang di sekitar gue. Terus gue pengen ngasih tahu sisi lain gue. Mungkin kan orang pada tahu gue di Bang Radit. Banyak banget orang yang tahu dari Bang Radit kan. Iya. Ya gue taunya, orang mungkin taunya gue di Bang Radit tuh ya family friendly gitu. Iya. Gue pengen ngasih tahu sisi aslinya gue aja di panggung kayak gimana. Gitu. Oh itu sangar sih. Soalnya pas lagi cerita cintaku, gue baru ngasih 10% doang aja kayak, gila Bang Rais lu aslinya kayak gini. Itu masih belum seberapa gitu. Iya. Dan teman-teman Rais tuh gelap aslinya. Tapi ya Bang ya, kayak nggak tahu ya, gue seneng juga sih karena kan Bang G Pamungkas pas itu gue open mic, gue bawain materi untuk yang waktu itu acaranya di Komikaze yang kata rela mati demi komedi itu kan materi harus bukan pinggir jurang lagi, harus emang berbahaya kan. Ya nyemplung lah hitungannya. Nyemplung lah jatuhnya lah. Dan emang ada tempatnya. Gue bawa materi, gue open micin. Salah satunya beat yang tadi bencana itu musibah. Bang G nyamperin gue, gila selama ini gue nggak pernah bisa bikin materi dark jokes, tapi setelah gue nonton lu, ternyata bikin dark jokes itu harus riset sedalam itu, sedetail itu. Gue seneng, jadi kayak wah anjing Bang G suka. Oh ada apa namanya? Ada kata-kata G yang akhirnya. Ya jadi kayak gue juga seneng juga. Dan emang gue diapresiasi lah, Iya, Bang Radit pun kayak anjing itu
ya gimana gitu, kayak seneng juga. Oh iya. Jadi tuh menurut gua ya kayak seorang komik tuh kalau mau bikin materi gelap tuh ada semakin detail risetnya, semakin kuat duduk materinya. Jadi kalau materi-materi gelap kan nggak tiba-tiba menghujat doang. Nggak itu. Nah banyak kan orang tuh sekarang kayak gitu. Iya, jadi kalau buat teman-teman memang baru awal-awal nggak usah lah. Jadi materi-materi gelap itu emang risetnya sedalam itu. Harus ada landasan. Harus ada landasan. Terus kedua memang kita juga takut itu feedbacknya balik ke kita kan. Iya, jadi mikirin. Makanya kan lu pikirin banget kan. Ngemasnya gimana? Secara penulisan bener nice. Gimana caranya kalau misalnya ada tersinggung kita bisa tanggung jawab gitu. Itu pasti penasaran banget nih orang-orang nih mau nonton You Raise Me Up nih. Materi tentang tsunami Aceh. Nah ini terakhir. Dari sepanjang sejarah lu nulis beat, ada nggak beat yang anjir gue malu dibawain beat ini? Tapi kan itu itu kan sejarah penulisan lo gitu. Dia malu banget deh bawain beat ini. Tapi emang buat lucu-lucuan aja. Teman-teman tuh, tuh anak-anak Jaksel banyak banget. Akhirnya beat ini tuh akhirnya beat ini tuh jadi apa? Jadi kita geli sendiri gitu gak sih sebagai komik kalau ngebawain itu. Ada beberapa di otak gue ini. Gak usah ngebawain, nginget aja kita geli. Kalau gue jujur ya, ke lu ya. Gue tahu lu kemana arah lu. Di karantina kan. Anjing. Yang ini nih apa? Aduh. Tangannya kebakar. Lepuh. Aduh. Mas Panji tolong. Itu show berapa cari aja tuh teman-teman ada di YouTube Kompas TV. Menurut gue itu tuh. Tapi nggak tahu ya kalau lu ya. Itu salah satunya sih sebenarnya. Ya. Karena gara-gara materi gue yang gue bilang tangannya melepuh terus gue bilang minta tolong Bang Panji, tolong Bang Rade, tolong Cing Abdel. Setelah gara-gara itu kan jelek penampilan gue itu ya. Di karantina, fun fact-nya gue di karantina di kamar tiba-tiba siapa tuh? Lu apa siapa? Ate sama Alip datang ke kamar gue ngasih odol anjing. Tangan lu masih melepuh nggak is bangsat. Oh itu Ate. Anjing Ate emang. Anjing. Udah nilai gue lagi rendah datang ke kamar lu ngasih odol dia bilang, tangan lu masih melepuh nggak butuh odol. Anjing. Ya ada tuh teman-teman tuh kalau nonton show-nya gitu. Tangan saya melepuh Mas Panji itu. Itu salah satunya. Selain itu apa? Selain itu ada lu ceritain detail beatnya. Ya beatnya ceritain. Ini beatnya agak lupa, cuma kurang lebih kayak gini beatnya. Beatnya gimana? Agak panjang sih, cuman kurang lebih kayak. Nggak apa-apa. Gue tuh pernah ke Ambon dan gue baru sekali ke Ambon. Kampung gue itu kalau dari kota Ambon ya harus nyebrang lagi ke pulau, beda pulau harus nyebrang lagi pakai speedboat. Nah itu kan resikonya kan bisa dimakan hiu ya, ya kan? Bisa dimakan hiu gitu. Tuh gak kuat gue terus. Misalkan kalau misalkan kita lagi naik speedboat dimakan hiu, hiunya bilang rasa original. Gitu. Tapi kalau kena musibah, tapi kalau selamat kan enak. Nyampe ke kampung, terus kan di situ nggak ada pasar. Kalau pasar harus nyebrang lagi. Kalau misalkan kita nyebrang, terus kita cuma pengen beli daun bawang, terus balik lagi kan resiko dimakan hiu lagi. Kan kasihan hiunya. Rasa daun bawang, terus dibilang enakan rasa original. Aduh malu banget anjing gue. Malu banget gue. Itu kayak gitu tuh. Itu materi hiu. Anak-anak Jaksel seneng banget bilang, bawain materi hiu dong anjing. Masa ada hiu gue bilang enakan rasa original mas. Makan gue rasa daun bawang. Kayak gitu. Anjing malu bang itu bang. Itu. Gue pengen nangis aja. Emang kita itu maksud gue ya materi itu bukan jelek. Tapi enggak. Gue nggak pernah bilang materi orang jelek ya. Nggak pernah. Tapi memang kita pasti punya beat yang aneh kan. Pasti emang kan? Harus ngelewatin proses itu. Iya. Untuk jadi beat yang bagus. Bener. Pasti kita adalah nggak satu beat, dua beat, pasti banyak beat kita yang aneh kalau dipikir-pikir. Anjing gue ngapain kepikiran kayak gitu ya? Itu kombut jam 1 komedi subuh. Gue bawain. Enggak. Kok ada sebut kepikiran ini? Rasa original. Pancen tai. Rasa original. Rasa original. Gitu anjing. Anjir. Itu udah punchline mentok tuh. Itu sama satu lagi ada itu satu setlist yang di Ambon. Terus di kampung gua tuh jalanannya cuma muat satu mobil. Jadi kalau misalnya ada dua mobil berlawanan, kan mau nggak mau nggak ada yang mau ngalah kan orang timur kan. Jadi akhirnya ujungnya mobil gini. Ada beat gue kayak gitu dulu. Ada. Yang paling ketawa Bang Heri Hore pas lagi juri itu lagi kompetisi Jaksel tuh. Internal Bang Heri seneng banget. Iya tuh bener tuh mobil begini. Anjir, lu tuh sakit. Ada punchline-nya.
Mobilnya gini nggak gini setet naik ke atas gitu. Seneng Bang Heri tuh kayak gitu. Aduh anjing. Aduh, oke teman-teman ya. Jadi orang nulis tuh nggak langsung lucu. Nggak langsung lucu. Pasti ada proses, tapi yang kalau kayak gini lagi untuk diceritain di konten ya jadi lucu Jadi aja. buat lucu-lucuan. Karena kita menghargai proses kita sendiri kan, ya kan. Bener. Mungkin kalau nggak ada beat itu nggak bakal jadi beat kayak sekarang ya. Oh iya bener. Siapa lagi yang mau menghargai sejarah hidup kita kalau bukan kita sendiri? Itu dia. Kuat Rio Dumatubun. Gak usah gitu-gitu lah, gue emang ukus ya. Gak usah. Wah, nanti ada Alif juga nanti gampang. Ini tayang kapan Bang? Ya secepatnya lah. Cepatnya. Berarti kalau bumpernya ada nanti tinggal Rais ngasih posternya sekalian. Pokoknya sekali lagi. Bang Rio juga akan ngebantuin show gua. Ya, gue jadi opener di mana nanti. Tunggu aja lah posternya nanti akan tayang. Akan jadi opener gua di salah satu kota lah. Nah, pokoknya sukses buat show-nya. Terima kasih banyak Bang Rio. Makasih udah cerita-cerita tentang sejarah beat lo itu tadi. Tenang aja, beat tadi nggak bakal ada kok. Tenang aja. Iya. Aman. Tapi gue request sih kalau pas final ada yang begini tadi tuh, boleh tuh ada request lah gue. Karena di final lucu juga kalau final Julius tuh jalan berapa kota Is? 6 mana aja? Bali, Surabaya, Jogja, Bandung, Medan, Jakarta. Nice tuh teman-teman, tinggal pilih di mana kota kalian tinggal, di situ sikat tiket. Harga tiketnya terjangkau kok, dan setiap kota ada satu opener teman-teman terdekat gua. Ya. Salah satunya Bang Rio. Ya, oke. Sekali lagi, thanks. Thank you Bang Rio. Siap. Dadah. Lucu gak sih konten-konten gini? Enak Ya?